Selamat berjumpa kembali sahabat pesiarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Tarik napas pelan, sadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu hadir sebelum kita mulai mendengar sabdanya. Sekarang dengan cinta kasih mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Kita letakkan segala penat, kegelisahan, dan harapan kita di hadapannya. Pada hari ini, Minggu Paskah ketiga, kita mendengarkan kisah para rasul, Mazmur 16, surat 1 Petrus, dan terutama Injil Lukas tentang dua murid di Emmaus. Mari kita mengawali renungan dengan doa. Tuhan Yesus, Sang Teman seperjalanan, datanglah di tengah kekecewaan dan kegelapan batin kami. Di jalan-jalan Emmaus hidup kami yang seringkali menjauh dari cahaya-Mu, kobarkanlah kembali hati kami dengan sabda-Mu, agar kami mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini bukan hanya cerita indah setelah Paskah. Ini adalah kabar bahwa Yesus yang wafat sungguh hidup, dan kebangkitannya tidak berhenti di kubur, melainkan menjumpai manusia yang sedang patah hati, bingung, dan kehilangan arah. Dua murid itu berjalan menjauh dari Yerusalem, menjauh dari harapan, menjauh dari komunitas, dan disitulah Yesus datang menyusul mereka. Perhatikan betapa lembut cara Yesus bekerja. Ia tidak langsung menegur. Ia mendekat, berjalan bersama, lalu bertanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Tuhan seringkali memulai dari percakapan kita yang paling jujur. Ia memberi ruang bagi luka untuk berbicara, dan dari luka itulah ia menyalakan kembali iman. Dalam kisah para rasul, Petrus berdiri dengan berani dan bersaksi bahwa Yesus itulah yang dibangkitkan Allah. Mazmur 16 menjadi doa orang yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan 1 Petrus mengingatkan, kita ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mulia. Jadi, kebangkitan bukan gagasan kosong. Kebangkitan adalah harga kasih Allah yang dibayarkan untuk kita. Di sini saya ingin mengajak kita masuk ke jendela Ignatian. Bagaimana menata batin? Dua murid Emmaus kehilangan kemampuan melihat Tuhan karena hati mereka dipenuhi kecewa. Itu juga bisa terjadi pada kita. Maka, discernment dimulai bukan dari banyaknya jawaban, melainkan dari keberanian mengakui, Tuhan, inilah yang sedang membuat hatiku berat. Ketika afeksi mulai tertata, kita baru bisa melihat mana yang berasal dari Allah dan mana yang hanya membuat kita berputar di dalam diri sendiri. Jendela Fransiskan menuntun kita melihat relasi dengan sesama dan semesta. Yesus berjalan bersama dua murid, artinya jalan keselamatan itu selalu bersifat persekutuan, bukan kesendirian. Kita dipanggil menjadi saudara bagi yang lelah, yang kecewa, yang merasa tersisih, dan sekaligus belajar hidup sederhana, tidak serakah,
tidak merusak rumah bersama. Kalau kita sungguh percaya bahwa Kristus hidup, maka cara kita memperlakukan manusia lain dan ciptaan pun harus berubah. Lalu jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta mengingatkan kita pada dahaga Yesus. Aku haus. Yesus haus akan kasih, akan jiwa-jiwa, akan hati yang mau dibuka. Dua murid Emmaus akhirnya mengenal Dia saat Ia memecah roti. Jadi, memuaskan dahaga Yesus hari ini berarti menyambut Dia dalam Ekaristi, dalam doa yang setia, dan dalam wajah saudara yang lapar perhatian, penghiburan, dan martabat. Berikut adalah kisah inspiratif Kopi di Sisa Lembur untuk mendalami pesan dari Minggu Paskah 3. Sudah jam 3 pagi dan laporannya belum juga sinkron, keluh seorang karyawan sambil memijat pelipisnya. Kantor sudah sepi, hanya ada lampu mejanya yang menyala. Ia merasa usahanya sia-sia dan ingin menyerah. Tiba-tiba, ia mencium aroma kopi hangat. Seorang petugas keamanan masuk membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan beberapa keping biskuit. Saya lihat lampu Mas masih nyala. Ayo istirahat dulu, Mas. Pekerjaan itu seperti laut, tidak akan pernah habis kalau dikejar terus. Karyawan itu tertegun. Terima kasih, Pak. Saya merasa gagal malam ini. Gagal itu kalau Mas lupa, kalau Mas itu manusia, bukan mesin, jawab petugas itu ramah. Minum dulu, habis itu biasanya pikiran lebih jernih. Di tengah kegagalan dan rasa lelahnya, secangkir kopi itu terasa seperti perjamuan agung yang memulihkan jiwanya. Pertanyaan reflektif, saat kamu merasa gagal, maukah kamu berhenti sejenak dan menerima kebaikan sederhana dari orang di sekitarmu sebagai cara Tuhan menyapamu? Kadang kebangkitan dimulai dari kalimat paling sederhana, Tuhan tinggal bersama aku. Mari kita lanjut merefleksikannya dari perspektif Ignatian. Apa yang paling mengganggu discernment saya hari ini? Takut, luka lama, ambisi, atau kesombongan halus? Dari perspektif Fransiskan, siapa yang sedang menunggu saya untuk disapa dengan hormat tanpa menghakimi? Dan dari perspektif I Thirst, di mana saya bisa menjadi tangan Kristus yang memuaskan dahaga kasih-Nya? Pendalaman hari ini sederhana, tetapi tidak mudah. Pertama, seperti Petrus, kita dipanggil menjadi saksi, bukan hanya penonton. Kedua, seperti murid Emmaus, kita harus mau membuka kitab suci dan memecah roti bersama Kristus. Ketiga, seperti Santo Ignatius, kita perlu menata afeksi supaya hati tidak dikendalikan oleh hal yang fana. Keempat, seperti Santo Fransiskus, kita perlu berjalan dalam damai dan kesederhanaan. Dan kelima, seperti Santa Teresa, kita perlu menjawab dahaga Yesus dengan kasih yang konkret. Coba ambil satu langkah nyata hari ini. Mungkin Anda perlu berhenti 5 menit sebelum mulai bekerja, lalu berdoa dengan jujur. Mungkin Anda perlu menghubungi seseorang yang sudah lama Anda jauhi. Mungkin Anda perlu mengurangi satu kebiasaan yang membuat hati tidak bebas. Atau mungkin Anda perlu hadir lebih penuh dalam Ekaristi dengan hati yang sungguh ingin dikenali oleh Tuhan yang berjalan bersama Anda. Pertanyaan reflektifnya begini, bagian mana dari hidup saya yang masih seperti perjalanan ke Emmaus,
yaitu menjauh dari harapan. Siapa yang Tuhan tempatkan di jalan saya sebagai teman seperjalanan? Dan tindakan kasih apa yang paling sederhana tetapi paling nyata untuk memuaskan dahaga Yesus hari ini? Saudara-saudari, jangan takut jika hati Anda pernah lambat menangkap kehadiran Tuhan. Dua murid Emmaus pun begitu. Yang penting bukan cepat atau lambatnya kita mengerti, tetapi kesediaan kita membuka diri. Sebab ketika sabda dijelaskan dan roti dipecahkan, mata mereka pun terbuka. Kiranya mata hati kita juga dibuka, supaya kita mengenal Dia dalam sabda, dalam ekaristi, dan dalam sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, berjalanlah bersama kami. Tata batin kami agar jernih membedakan kehendak-Mu. Lembutkan hati kami agar hidup sederhana, damai, dan penuh persaudaraan. Dan nyalakan dalam diri kami cinta yang memuaskan dahaga-Mu. Semoga hari ini kami melangkah dalam terang kebangkitan, menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Amin.